Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 mata kuliah desain proyek teknik elektro 1 akan menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi kami terkait terkait proyek kami pada kali ini dengan judul pengubah tegangan AC ke DC dengan penyearah gelombang penuh berbasis simulik MATLAB. Mungkin langsung saja untuk pemaparan draft pertama oleh saya sendiri. Untuk draft pertama ini mengenai proposal proyek yang akan kami ajukan. Pertama adalah latar belakangnya dengan yang itu kebutuhan akan sumber daya listrik dan karakteristik tegangan searah DC semakin meningkat seiring berkembang teknologi elektronik modern. Banyak perangkat zaman sekarang itu memerlukan tegangan DC yang stabil agar dapat beroperasi secara optimal. Namun, sistem distribusi listrik sebagian besar di wilayah masih menggunakan tegangan bolak-balik AC karena efisiensinya dalam transmisi jarak jauh. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode konversi dari tegangan AC ke DC yang efisien dan andal. Nah, penyearah gelombang penuh merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Dibandingkan dengan penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh memiliki keunggulan dalam menghasilkan tegangan output yang lebih halus dan efisien. Rangkaian ini menggunakan seluruh bagian dari gelombang sinusoidal AC sehingga mampu memberikan tegangan DC dengan riak atau ripple yang lebih kecil. Penggunaan dioda dalam konfigurasi bright satu jembatan memungkinkan proses penyearah dilakukan secara efektif tanpa membutuhkan transformator center tap. Dan langsung saja ke landasan teori. Konversi tegangan dari arus AC menjadi DC merupakan proses yang sangat penting dalam sistem kelistrikan modern. Sebagian besar peralatan zaman sekarang itu menggunakan sistem kontrol dengan sistem sumber daya DC. Karena pasokan listrik dari jaringan umum untuk AC, maka dibutuhkan suatu rangkaian yang mampu mengubah tegangan tersebut menjadi DC. Salah satunya adalah penyearah. Nah, penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier ini adalah salah satu jenis penyearah yang banyak digunakan karena kemampuannya dalam menghasilkan DC yang stabil dibandingkan penyearah setengah gelombang. Salah satu bentuk paling umum dari penyearah gelombang penuh adalah konfigurasi jembatan atau bright rectifier yang menggunakan 4 buah dioda yang juga kami gunakan dalam proyek kami kali ini. Dan yang terakhir, penggunaan simulasi tidak hanya mempercepat proses perencanaan sistem, tetapi juga memberikan pemahaman visual terhadap bentuk gelombang output, efek pemfilteran, serta efisiensi konversi daya. Ke skema produk atau flowchartnya, pertama memulai, selanjutnya literatur perancangan alat. Jika selanjutnya melakukan simulasi atau membuat simulasi. Jika simulasi yang kami jalankan tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan kami akan melakukan studi literatur ulang dan perancangan alat kembali. Jika berhasil atau sesuai dengan keinginan kami sesuai apa yang ingin kami capai, kami akan melakukan analisa dan membuat hasil dan selesai. Itu adalah draft pustaka dan logbook dari draft 1. Selanjutnya masuk ke draft 2 tentang spesifikasi produk. Untuk bagian pendahuluan mungkin sama dengan bab 1. Langsung saja ke pembahasan spesifikasi produknya. Yang pertama ada komponen AC voltage source, yang dimana di sini terdapat di lokasi produknya, di lokasi bloknya, terus ada parameternya dengan amplitude 70,71 volt RMS dengan frekuensi 60 Hz. Terus ada penyesuaian grounding. Selanjutnya ada mode operasi dan contoh penggunaan dan catatan tambahan. Jika ingin melihat untuk gelombang output hubungkan AC short ke beban, misalnya resistor, lalu gunakan voltage measurement dan block scope untuk melihat grafik sinyal. Selanjutnya ada dioda. Dapat dilihat ada nilai resistansi RON, deteksi LON, forward voltage, dan initial current, subner resistance atau RS, ohm, dan dalam satuan ohm, snapper kapasitas. Selanjutnya ada kapasitor, kapasitas C dengan satuan farad, dan ada initial voltage dan measurement option, itu ada optional. Selanjutnya ada resistor dalam satuan ohm dan measurement optional. Selanjutnya ada tabel spesifikasi produk hampir sama dengan pembahasan tadi. Selanjutnya ada penutup. Nah, dari draft ini
dapat disimpulkan bahwasanya laporan simulasi perubahan rectifier di MATLAB menunjukkan bahwa setiap komponen dirancang dengan mempertimbangkan akurasi dan kestabilan simulasi. Dioda yang digunakan untuk dilengkapi dengan standar RCRS sama dengan 500 ohm, CS 250 mikrofarad untuk mengurangi lonjakan tegangan selama proses switching dengan tegangan maju 0,8 volt yang mencerminkan karakteristik dioda silikon. Selain itu, kapasitor resistor dalam sistem berfungsi sebagai elemen penyaring dan beban. Misalnya dasaran, referensi, dan lampiran. Nah, mungkin itu saja untuk penyampaian pemaparan draft 1 dan draft 2. Selanjutnya draft 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Sandi. Langsung saja kita masuk ke draft 3. Yang mana draft 3 ini berisi adalah perancangan dari simulasi yang akan kami lakukan, yakni simulasi pengubah tegangan AC ke DC dengan mencari arah gelombang penuh berbasis simulasi MATLAB. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Latar belakang sama dengan yang sebelumnya, jadi kita lanjut saja. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu adalah pemilihan sistem perancangan. Perancangan sistem alat ini dengan desain suatu rangkaian penyiar gelombang penuh yang menggunakan 4 dioda yang disusun secara jembatan yang bekerja hanya dapat mengaliri arus searah saja, lalu ditambah dengan kapasitor untuk meredam ripple gelombang keluaran dari dioda. Pemilihan sistem ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa konsep. Yang pertama adalah arsitektur utama sistem. Menggunakan topologi dioda jembatan dengan 4 dioda dan 1 kapasitor untuk peredam ripple dengan tegangan input 60 volt AC dan frekuensi 60 Hz dan tegangan keluaran 100 volt DC. Cara kerja rangkaian ini bekerja secara otomatis saat diberikan arus bolak-balik. Rangkaian akan secara otomatis mengubah tegangan tersebut menjadi tegangan keluaran arus searah. Jadi setiap siklus AC, dioda akan bekerja untuk menyalurkan arus dalam satu arah, lalu kapasitor digunakan untuk menyimpan energi saat tegangan naik. Dan pada saat tegangan turun, energi yang tersimpan di kapasitor dialiri ke rangkaian untuk meredam ripple. Blok diagram sistem dibagi menjadi beberapa bagian, yang diantaranya blok tegangan input, blok dioda, blok filter yang itu kapasitor, blok pengukuran untuk menggunakan voltmeter untuk melihat keluaran dari perangkaian. Kita masuk kepada metode perancangan. Perancangan sistem ini dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan sistem, pemilihan arsitektur dan dasar penyiarah, penentuan nilai komponen, hingga simulasi dan evaluasi performa sistem. Proses ini meliputi tahapan sebagai berikut. Kita masuk ke identifikasi kebutuhan pengguna. Mendesain rangkaian penyiaran gelombang penuh yang dapat digunakan untuk komponen elektronik dengan spesifikasi sebagai berikut. Tegangan output 100 volt, frekuensi 60 Hz, dan beban 100 ohm. Ripple yang diinginkan itu adalah 0,1 volt. Lanjut ke penentuan kapasitor yang bisa dilihat sendiri perhitungannya di sana, dan dengan hasil akhir kapasitor yang digunakan itu sebesar 0,116 farad. Kita masuk ke perancangan software. Dilakukan dengan menggunakan Simulink MATLAB. Untuk beberapa parameter yang digunakan yang sesuai dengan nilai yang sudah kita hitung di atas tadi. Berikut adalah komponen-komponen yang akan digunakan, yaitu sumber tegangan AC, 4 dioda yang disusun jembatan, kapasitor, resistor, dan voltmeter untuk mengukur hasil dari keluaran yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, rancangan hardware dengan memilih 4 dioda dan kapasitor, kita bisa juga menghitung dan melakukannya dalam bentuk hardware. Analisa perancangan. Analisa ini dilakukan terhadap konsep sistem utama yang telah dibahas sebelumnya, yaitu arsitektur sistem. Ini sederhana dan mudah untuk diimplementasikan, namun tidak cocok untuk beban non-linear atau sistem dengan fluktuasi beban tinggi. Alat ini memiliki interaksi yang mudah digunakan, akan tetapi kurang fleksibel. Cara kerja alat ini sangat efisien, tidak memerlukan kendali kompleks, tapi tidak adaptif terhadap perubahan beban atau sumber. Tidak cocok untuk sistem adaptif atau kontrol digital. Kita masuk kepada pemodelan sistem, yang mana menggunakan software Simulink MATLAB. Berikut rancangan pemodelan sistem yang digunakan. Bisa dilihat teman-teman, ada 4 dioda yang disusun secara jembatan, sumber AC, kapasitor sebagai pengatur ripple supaya tidak besar, resistor untuk sebagai tempat yang akan diukur bagaimana hasil keluarannya,
Dan ada dua skop. Skop pertama itu adalah tegangan input dan skop kedua adalah tegangan output. Skop ketiga adalah perbandingan antara tegangan input dan tegangan output. Langsung saja kepada penutup. Kesimpulannya, berdasarkan uraian perencanaan sistem penyiaran berbasis jembatan dioda dengan filter kapasitor, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang akan dikembangkan dirancang untuk menghasilkan tegangan DC yang stabil dengan ripple seminimal mungkin, yaitu targetnya adalah 0,1 volt. Pemilihan metode perancangan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, karakteristik sistem yang sederhana namun efektif, serta spesifikasi teknis yang jelas. Lanjut, saudara. Perancangan sistem dilakukan secara modular, mencakup pemilihan komponen aktif dan pasif, serta pemodelan lingkungan sistem menggunakan MATLAB. Dalam pendekatan ini, sistem diharapkan dapat memberikan performa optimal, mudah diimplementasikan, dan relevan untuk kebutuhan aplikasi elektronik daya dasar. Langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi dan validasi yang akan dijelaskan oleh teman saya di draft 4 nanti. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Soalnya draft 4 akan dijelaskan oleh teman saya Aziz. Kepada Aziz saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Sandi dan Eri. Untuk draft selanjutnya merupakan draft 4 yang merupakan terakhir dari desain proyek Elektro 1 ini. Mungkin karena draft 3 dan draft 1, 2, 3 sudah membahas inti pokok dari draft proposal ini. Mungkin saya akan langsung ke hasil dari simulasi yang telah kami jalankan saja. Nah, dari hasil yang kami peroleh untuk gelombang input sistem, kami menggunakan tegangan input 100 volt yang seperti yang telah terlihat di layar bahwa tegangan sinusoidal yang dihasilkan dengan tegangan RMS-nya itu 100 volt dan yang pada di sisi bawah ke minus 100. Mungkin ke gelombang selanjutnya. Nah, ini saat sudah diberikan penyiar, diperoleh hasil gelombang yang naik ke stabil pada angka kurang lebih 100, dan ini merupakan hasil gelombang dari tegangan DC, dari input gelombang DC. Dan mungkin biar lebih jelas, kami akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Seperti yang terlihat di sini merupakan rangkaian penyerah gelombang, di mana untuk tegangan input yang kami berikan merupakan 100 volt dengan frekuensi 60 Hz. Lalu untuk dioda, kami menggunakan 4 dioda yang disusun sebagai jembatan, dan kapasitor yang kami gunakan sebesar 0,116 seperti yang telah dihitung sebelumnya. Dan di sini merupakan bebannya itu sebesar 100 ohm. Di sini merupakan 2 voltage measurement yang merupakan alat untuk mengukur tegangannya. Dari hasil yang diperoleh, dapat diperoleh bahwa tegangan yang dimana pada gelombang yang di atas ini merupakan hasil pada saat setelah diberikan penyiar. Terlihat bahwa gelombang yang dihasilkan stabil, tidak ada osilasi, karena hal ini adanya pengaruh dari adanya kapasitor. Sedangkan yang di bawah ini merupakan tegangan input sistem berupa gelombang sinusoidal dengan gelombang puncaknya yaitu 100 volt. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Sandi. Terima kasih kepada Azizul dan Irgi yang telah menyampaikan hasil dari simulasi kami ini. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami meminta maaf. Mungkin kami akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.